Baik, kalau kita bicara masih kaitannya dengan wisata nih sebenarnya. Tadi kan Mas Menteri menyampaikan sinergi antar kementerian sebenarnya sudah berjalan. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah gitu ya, dengan kepala daerah, kemudian juga kaitannya dengan kebangkitan si industri kreatif, kemudian juga kebangkitan pariwisata kita gitu. Saya lihat sinerginya udah mulai berjalan. Karena kalau kita lihat untuk pariwisata disatukan dengan ekonomi kreatif ini sangat sinergis. Dulu pariwisata itu identik dengan rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Sekarang pariwisata kita arahkan menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan untuk lingkungan dengan konsep rojali. Rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif. Jadi nggak cuma lihat-lihat, tapi mereka membeli produk-produk ekonomi kreatif untuk oleh-oleh. Seperti kuliner, kerajinan tangan seperti yang terpampang di sini, juga fashion. Karena tiap-tiap daerah destinasi wisata itu punya batik sendiri, punya tenun sendiri, punya saya selalu bilang mau itu peci, kopiah atau apapun ornamen di kepala yang sangat menarik gitu. Baik untuk dipakai maupun untuk jadi pajangan. Jadi dengan begini pariwisata itu berdampak kepada ekonomi lokal. Sehingga saya selalu bilang bahwa pariwisata berbasis alam dan budaya yang berkualitas. Berkualitas diukur dari mana? Lama mereka tinggal. Dulu cuman 1-2 hari, sekarang berwisata bisa 3, 4, 5 hari. Karena mahalnya tiket pesawat dan lain sebagainya. Dulu berwisata itu kesannya nyampah, kesannya macet. Sekarang pariwisata itu harus mampu untuk bisa mengelola sampah dengan lebih baik. Dengan penggunaan air yang lebih bijaksana. Juga penggunaan energi baru dan terbarukan. Di beberapa destinasi wisata, misalnya di Bali sudah kita luncurkan electric mobility, mobil listrik, motor listrik. Minggu depan kita akan launching di Danau Toba, mobil listrik dan motor listrik. Jadi ke depan kita akan punya kualitas udara yang baik, kita akan punya energi baru yang ramah lingkungan, dan disinilah bagaimana 2 subsektor besar atau 2 sektor yang besar, yaitu pariwisata dengan 13 subsektor dan ekonomi kreatif dengan 17 subsektor. Jadi total itu ada 30 subsektor, bisa betul-betul menjadi penopang kebangkitan ekonomi wilayah, ekonomi daerah yang akan berdampak kepada pulihnya ekonomi Indonesia. Oke, pandemi belum berakhir nih, Mas Menteri. Apa yang mungkin bisa menjadi jaminan sebenarnya bagi para pelaku industri kreatif, kemudian juga para pegiat wisata, untuk mereka juga bisa tetap survive gitu ya, kalau boleh dibahasakan? Untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa menjaga momentum ini, mau tidak mau kita harus patuh protokol kesehatan. Masker sekarang ini menjadi keharusan dan kita mengikuti anjuran pemerintah. Sekarang ada peningkatan karena BA4, BA5 untuk berkegiatan yang berdekatan, sekalipun di luar ruangan kita sekarang udah harus pakai masker. Tapi nggak cukup masker, harus booster. Untuk berkegiatan wisata sekarang disyaratkan harus ada booster. Sehingga sisi kesehatan ini kita jaga. Karena sisi kesehatan yang kita jaga, maka kita harapkan PPKM yang masih berlangsung karena kita masih di tengah pandemi ini masih tetap dalam skala yang PPKM seperti sekarang ini. Skala PPKM level 1 atau level rendah yang bisa memberikan keleluasaan bagi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu syaratnya. Kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, kita juga terus melihat pantauan dan mematuhi aturan pemerintah, saya yakin Indonesia memiliki potensi untuk seperti tagline kita yang baru nih untuk ulang tahun Indonesia yang ke-77, kita akan bangkit lebih kuat, tumbuh lebih cepat lagi. Jangan lupa untuk terus berinovasi pasti. Iya, atau bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat.
Oke. Saya boleh bicara kaitannya dengan Mas Menteri sendiri? Boleh. Boleh. Oke. Pada saat awal dilantik oleh Presiden, apa sih sebenarnya pesan utama Presiden pada saat itu untuk Mas Menteri? Menarik yang beliau sampaikan itu, dia bilang Mas Menteri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya nggak banyak memberi arahan, tapi saya ingat sekali dia berpesan untuk memastikan bahwa kita punya strategi untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas, mengembangkan event, jadi disiapkan event-event di skala daerah yang mingguan, skala regional yang bulanan, dan skala nasional dan internasional yang bisa 3-4 kali setahun. Itu dia bilang siapkan. Setelah itu dia minta dipersiapkan ekonomi kreatif yang mampu untuk menambah nilai dan menciptakan lapangan kerja. Jadi itu semua sudah kami pedomani sebagai arahan langsung dari Bapak Presiden, dan saya sampaikan kepada beliau, boleh nggak saya nambah? Saya ingin menambah pariwisata yang berbasis masyarakat seperti desa wisata. Itu pengembangan. Saya ingin juga menambah sports tourism, di mana pariwisata itu berbasis olahraga. Kita juga sekarang mengembangkan pariwisata berbasis alam, jadi ecotourism. Dan Indonesia ini alhamdulillah menjadi negara ASEAN pertama yang mengadopsi Glasgow Declarations for Climate Action. Jadi kitalah yang pertama. Jadi misalnya Mbak Rizka ke Bali gitu, ini kita akan hitung berapa jejak karbonnya Mbak Rizka. Dan bisa, kita sekarang udah ada di Indonesia.travel, ada namanya Carbon Footprint Calculator. Jadi ditanya nanti naik pesawat kelas bisnis atau ekonomi. Kalau kelasnya ekonomi berarti ekuivalen mesti menanam 3 pohon misalnya. Atau 3 pohon mangrove. Atau menanam terumbu karang. Karena itu yang kita habiskan dalam perjalanan. Jadi kita harus mulai sadar. Terus kita mengingatkan jangan food loss and food waste. Banyak sekali kita membuang, mubazir makanan, air dan lain sebagainya. Jadi kita mulai mengadopsi ini sehingga orang akhirnya aware bahwa pariwisata itu yang menyumbang 8% emisi karbon bisa justru bukannya berkontribusi untuk emisi karbon, tapi justru berkontribusi untuk reduksi emisi karbon. Dan inilah menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Sudah dijalankan. Kita baru launching secara besar-besaran awal minggu lalu di Bali, dan sebelumnya kita udah soft launching di awal tahun, tapi ini kita besar-besaran karena kita ingin nanti yang akan berdatangan ke G20, karena kalau dari New York itu 35 pohon. Jadi dan itu bisa di offset, selain dia kalau misalnya dia nggak punya waktu untuk menanam pohon, dia bisa mendelegasikan kepada mungkin NGO atau entitas baik publik maupun swasta yang menawarkan, tolong transfer uangnya ke kita yang menanam pohon buat kamu, dan kamu bisa mantau pakai CCTV atau juga pakai drone atau pakai satelit gitu. Sehingga nanti dampaknya 3, 4, 5 tahun dia udah lihat ini pohon yang dia tanam saat dia kunjungan ke G20 di tahun 2022. Oke, artinya sudah ada respon positif begitu ya? Sudah ada respon positif, dan kita harapkan justru anak-anak muda seperti Mbak Rizka dan anak-anak seumur anak saya sih sebetulnya yang sangat environmental friendly dan environmental concern kan. Jadi bagaimana mereka menjadi sahabat kita dalam mengurangi emisi karbon. Oke, tantangan terbesar sebenarnya sebagai seorang menteri yang dirasakan oleh Mas Menteri? Saya tuh kalau melihat ya bagaimana caranya, saya sangat beruntung. Tim kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sangat kompak.
Dan kalau banyak yang mengeluh, wah birokrasi ini berat segala macam, saya melihat justru birokrasi kami adalah birokrasi yang melayani, dan mereka itu benar-benar kerjanya 4 as. 4 as? 4 as, ini saya selalu bilang. Teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kerja keras, as yang pertama. Mereka kerja cerdas, mereka kerjanya tuntas, dan yang paling penting mereka bekerja ikhlas. Wow, Dan, keras, cerdas, tuntas, jangan lupa ikhlas. nah saya bilang kan, kalau mau kaya raya ya jangan dikerja di pemerintahan. Kalau mau kaya raya, jadilah pengusaha, jadilah seorang entrepreneur. Tapi kalau mau melayani publik, mau mendapatkan tentunya pengalaman mengemban amanah untuk ada di sektor pemerintahan, ya kita harus belajar betul-betul 4 as tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.